Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 9, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 9. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 9 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 27. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga nampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Selanjutnya, silahkan adik-adik mengamati dan membaca halaman 28. Berikutnya pada ayo berdiskusi halaman 29. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Carilah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Saat kelompokmu mencari informasi melalui internet, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitarmu. Diskusikan hasil informasi yang kalian peroleh, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 29. Nomor 1, ketampakan alam wilayah daratan yaitu dataran rendah. Ciri-cirinya memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketampakan alam wilayah perairan nomor 1 rawa, ciri-cirinya biasanya banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Nomor 2, ketampakan alam wilayah daratan dataran tinggi, ciri-cirinya terletak pada ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketampakan alam wilayah perairan nomor 2 danau, ciri-cirinya terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Nomor 3, ketampakan alam wilayah daratan gunung, ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketampakan alam wilayah perairan nomor 3 sungai, ciri-cirinya bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Nomor 4, ketampakan alam wilayah daratan pegunungan, ciri-cirinya mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketampakan alam wilayah perairan nomor 4 teluk, ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Nomor 5, ketampakan alam wilayah daratan tanjung, ciri-cirinya tanahnya menjorok ke laut. Dan ketampakan alam wilayah perairan nomor 5 selat, ciri-cirinya lautnya sempit berada di antara 2 pulau. Kemudian pada ayo membaca halaman 30, silahkan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Adaptasi Masyarakat Terhadap Kenampakan Alam Sekitar.
Selanjutnya, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Tuliskan pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 30. Perbedaan air laut dengan air pegunungan. Air laut rasanya asin, air berasal dari sungai, berada di laut atau lautan, tidak bisa langsung diminum, dan air laut dapat mengkristal. Sedangkan air pegunungan rasanya tawar, air berasal dari mata air, berada di daerah pegunungan, bisa langsung diminum, dan air pegunungan tidak dapat mengkristal. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 31. Berbicara tentang air, perhatikan iklan berikut. Apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amatilah kedua iklan tersebut. Kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan teman-temanmu. Tuliskan juga pendapatmu pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 31. Jawab. Gambar iklan pertama menunjukkan sebuah produk air isi ulang bernama Aquada yang memiliki keunggulan produk berupa air tersebut diproses melalui 3 tahap mikrofiltrasi dan 5 tahap mikrofiltrasi. Sedangkan pada iklan kedua menjelaskan tentang penawaran jasa pemasangan depot air isi ulang Aceng Pro. Aceng Pro melayani pemasangan depot air isi ulang yang berada di dalam maupun di luar kota. Aceng Pro juga melayani jasa pemasangan depot air yang siap pakai dan siap jual. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 33. Apa manfaat hidup rukun bagimu? Tuliskan pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 33. Manfaat hidup rukun diantaranya: 1. Hidup rukun dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Hidup rukun dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. 3. Hidup rukun dapat menjadi tali silaturahmi lebih erat. 4. Hidup rukun dapat menenangkan hati dan pikiran. 5. Hidup rukun dapat menjadikan hidup lebih harmonis dan lain-lain. Selanjutnya pada Ayo Renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? Tuliskan dalam kolom berikut. Jawab. Hari ini saya telah belajar tentang kenampakan alam, daratan, dan perairan Indonesia, adaptasi masyarakat terhadap lingkungan, dan hidup rukun. Manfaat pembelajaran yang telah saya ikuti adalah saya menjadi lebih tahu tentang kenampakan daratan dan perairan Indonesia serta tentang hidup rukun. Lalu pada kegiatan bersama orang tua halaman 34. Bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan dalam keluarga? Jawab. Cara menciptakan kerukunan di rumah adalah saling menyayangi dan menghargai antar sesama anggota keluarga, saling membantu pekerjaan rumah, menghormati dan mematuhi nasihat orang tua, melakukan kegiatan keluarga bersama-sama, saling percaya satu dengan yang lain, saling menjaga perasaan masing-masing, saling mengingatkan jika ada yang melakukan kesalahan, saling jujur antar sesama anggota keluarga,
saling peduli antar sesama anggota keluarga, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain. Lalu bagaimana kamu dan keluargamu kerjasama dengan tokoh masyarakat, misalnya Pak RT di sekitar tempat tinggal? Diskusikan bersama orang tuamu. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Berikut adalah contoh kerjasama keluargaku dengan tokoh masyarakat. Di antaranya, selalu ikut serta bekerja bakti, ikut menggalang dana untuk masyarakat yang sedang terkena musibah, selalu menghadiri jika ada undangan rapat dari ketua RT, ikut menyumbangkan saran untuk kebaikan lingkungan RT, ikut menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan ronda, dan lain-lain. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.